Selamat sore, apa kabar Bunda hebat semua yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jawa, yang ada di manapun, yang pasti mungkin di rumah masing-masing ya. Kita tetap masih dalam kondisi yang prihatin, jadi memang segala sesuatu dilakukan di rumah aja. Nah, ini adalah salah satu kreasi yang bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak ya. Dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang sekarang lagi musim ya. Apa nih yang lagi musim sekarang? Ini adalah kita punya mangga. Ini mangga apa ya yang dibeli? Mangganya warnanya orange. Ini kayaknya kayak mangga agak-agak mirip kayak mangga gedong hijau gitu ya. Jadi ini warnanya orange banget gitu ya. Jadi warna olahan kita juga jadi lebih keren gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau bikin mangga ini. Ya, ini kalau diiris-iris nih ya, bisa langsung dimakan aja atau dibikin olahan yang lain. Sekarang kita mau coba kreasikan mangga ini menjadi sesuatu cemilan yang padat gizi, kayak vitamin C dan vitamin A terutama, karena mangga ini kan warnanya kuning oranye ya. Jadi dia kayak vitamin C dan vitamin A. Dan tentunya bebas gluten. Nah, kita mau coba bikin olahan kekinian ya, mango dessert box. Nanti kita pakai base cake-nya menggunakan resep sponge cake ala tepung loka-loka. Oke, jadi sekarang kita mau bikin base cake-nya dulu ya. Jadi kita cuma perlu 3 butir telur aja, hemat ya, hemat banget ini ya. Nah, di sini ada 3 butir putih telur. Kemudian di sini ada 1 sendok teh air lemon. Kemudian ada 40 gram gula pasir yang butirnya halus. Kalau di rumah Bunda adanya gula pasir yang butirnya gede-gede nggak apa-apa, blender aja sebentar nih gitu ya. Sebentar aja supaya dia rada lebih kecil, cuma jangan sampai jadi gula halus. Oke, nah ini adalah bahan yang kita mau bikin merengnya ya. Adonan kocokan putih telur yang nanti akan dikocok sampai stiff peak ya. Jadi kita ini bikin sponge cake-nya ala-ala metode sifon ya. Nah, kemudian bahan berikutnya di sini kan tadi ada 3 kuning telur, ini ada 3 putih telur. Ini ada 3 kuning telur, kemudian juga ada gula pasir. Ini 45 gram ya. Total gulanya 45 tambah 40 85. Ya, kalau mau dikurangin boleh aja. Kurangin aja, jadi sekitar 60 gram itu masih oke. Kemudian di sini ada 50 ml susu cair, boleh diganti santan atau misalnya apa sih itu namanya, creamer yang diairin juga boleh ya. Kemudian atau kalau nanti pengen warnanya hijau atau orange, boleh diganti dengan air bayam gitu ya, boleh ini diganti dengan air mangganya juga. Jadi mangga ini kita jus dengan banyak air gitu ya. Jadi nanti warnanya juga orange. Cake-nya bisa. Kemudian ini tentu kita pakai tepung loka-loka. Sekitar 80 gram tepung loka-lokanya. Nah, ini ada baking powder setengah sendok teh. Kemudian ini kita pakai minyak ya, minyak kelapa 35 gram. Dan ini saya ada pewarna hijau alami ya, jadi pengen bikin cake base-nya warnanya hijau. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah untuk bahan base cake. Kemudian kita ada bahan yang kedua. Bahan yang kedua tuh whipped cream ya, boleh pakai whipped cream cair, boleh pakai bubuk. Saya nyiapinnya sih 100 gram whipped cream bubuk di mixer dengan 200 ml air es. Tapi ini whipped creamnya lagi disimpan di kulkas dulu. Kemudian bahan ketiga, ini ada flam mangga. Ya, flam mangga ini isinya sekitar 2 buah mangga ya. Kemudian ditambah 50 ml air sama 2 sendok makan gula pasir. Ini kita blender. Jadinya ini kayak jus mangganya kayak jus mangga tapi dia lebih kental gitu ya. Kayak puree mangga. Nah, tentu sebagai topping adalah buah mangga yang sudah diiris. Tuh ya, jadi ada 4 ya, ada bahan base cake-nya. Sponge cake kita pakai metode sifon. Kemudian ada bahan whipped cream. Kemudian ini ada bahan puree mangga. Dan ada mangga utuh. Ini nanti susunannya seperti itu. Oke, sekarang kita bikin dulu base cake-nya. Ya, kita bikin base cake-nya dulu. Yang pertama dilakukan adalah
kita akan mengocok putih telur. Pastikan wadahnya ini bersih, bebas air, bebas lemak, supaya nanti mereng kita adonannya berhasil ya, jadi ya. Terus ini kasih tadi gula pasir 40 gram, sama ini air lemon. Mestinya tadi gula pasirnya bertahap, lupa. Nggak apa-apa deh. Biasanya putih telurnya dulu kita kocok, kemudian gula pasirnya bertahap ya. Ini kita mixer sampai stiff peak ya. Contohin dulu. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Ini kan ujung putih telurnya dia masih melengkung ya. Berarti ini masih belum tahap stiff peak, baru tahap soft peak aja, atau firm peak ya. Jadi ini masih perlu kita lanjutin lagi sampai kalau kita angkat, ini pucuk putih telurnya itu tegak lurus ya. Masih letoy gini berarti masih lanjut di proses untuk mixer. Pakai speed yang tinggi ya mixernya ya. Kita cek lagi ya. Oke. Tuh, lihat. Udah terbentuk puncak yang tegak seperti ini. Ya, jelas kelihatan. Berarti ini sudah cukup. Ini udah stiff peak seperti ini ya. Kalau kita mau bikin sponge cake metode sifon seperti ini, yang putih telur dan kuning telur dipisah, kalau proses pengocokan putih telurnya belum sempurna, nanti sponge cake-nya dia bisa, apa itu namanya, melewat. Ya, jadi nggak kokoh bentuknya, tapi kayak ambles gitu. Ya, jadi ini penting banget seperti ini. Apalagi kita pakai tepung gluten free, pastikan ini harus stiff peak seperti ini. Ya, ini kuncinya di sini ya. Oke,
Nah, ini masih tertinggal kayak gini nggak apa-apa, karena nanti mixer ini akan kita gunakan untuk mixer adonan kuning telur. Sementara ini kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan adonan kuning telurnya ya. Yang pertama dikocok adalah kuning telur sama gula. Kuning telur sama gula. Nah, sebenarnya ngocok putih telur ini gampang. Yang penting tidak ada kuning telur yang ikut masuk ke putih telur. Kemudian juga bebas lemak, bebas air. Ini pasti berhasil kayak gini. Kita nggak usah pakai cream of tartar ya. Cukup pakai perasan air lemon, air jeruk nipis, bahkan cuka juga bisa. Nah, ini kita masukkan kuning telur dan gula. Nah, ini pakai bekasnya nggak apa-apa, asal jangan kebalik aja. Aduh, kalau kebalik pasti nanti gagal. Ya, jangan kebalik ya. Ini kita periksa sampai dia kental berjejak ya.
bubar. Kita sekarang pakai spatula aja kalau tepungnya. Oke, ini ada spatula, kita akan campur tepung. Baking powder. Itu cara ngaduknya gitu ya, Mbak? Iya sih, cara ngaduknya kayak ngaduk balik aja. Ngaduk cake mah slow aja. Ini agak susah kecampur ya, yang pewarna bubuk aku nih yang hijau, jadi dia kayak agak bintik-bintik gitu. Cuma nanti kalau udah kecampur putih telur sih agak better sih. Kalaupun nggak ada pewarna alami, boleh nggak usah dikasih warna ya. Nah ini kan dilihat nih, pewarna hijaunya bikinnya dia jadi nggak hijau banget ya. Hijaunya tuh kayak hijau pucat gitu, karena dia emang pewarna alami, nggak akan kuat banget warnanya dibanding kalau pewarna sintetis. Oke, ini pastikan semua tepungnya tercampur rata dengan baik. Nah ini sudah ya, adonan kuning telurnya sudah tercampur. Sekarang kita masukkan putih telur ini ke dalam adonan kuning telur dalam 3 tahap ya. Kalau untuk memudahkan saya lebih suka pakai whisk nyampurnya, itu lebih gampang banget nyampurnya. Nanti terakhir kita pakai spatula lagi untuk memastikan tidak ada adonan yang belum tercampur rata ya. Nah kalau udah sampai tahap ini, bunda di rumah bisa sambil memanaskan oven. Ini di sini kita pakai suhu 160 derajat ya, kurang lebih kalau oven listrik. Kalau oven gas saya bisa 170-an derajat. Ada yang tanya Mbak, Ya. Mbak Siska Rere 31, tepung ini bisa buat bikin bakwan dan lain-lain nggak ya? Buat penggunaan sehari-hari masak gitu. Bisa banget Mbak Siska ya. Tadi aku baru dikirimin sama temanku, dia bikin bakwan jagung ya. Kalau mau dicek bisa ada storynya Loka-Loka tuh ya. Highlight. Di highlightnya ya, di highlightnya bisa dilihat. Itu ada dia bikin bakwan jagung, katanya sih hasilnya empuk, kenyal tapi tetap crispy. Ya, jadi bisa ya. Tapi tetap meskipun kita pakai tepung gluten free, ada batasan jumlah minyak ya dalam sehari ya. Untuk orang dewasa kira-kira 6 porsi minyak atau sekitar 3 sendok makan. Itu minyak yang terserap pada bahan pangan. Tuh ya, ini kecampurnya enak nih kalau pakai whisk ya. Kalau di whisk di rumah nggak ada ya pakai spatula pun nggak apa-apa ya. Kalau pakai spatula harus aduk balik ya. Jadi bisa banget itu loh kalau mau dibikin martabak, kulit martabak telur ya, mau dibikin kulit pangsit, kulit risoles, gorengan, bikin untuk bahan isian nugget ya, bahan isian nugget juga bisa, sosis, bakso, pempek, gorengan, cilok, cimol, itu bisa. Kemarin bahkan ada yang tanya tepung premix pizza Mbak. Oh, tepung premix pizza ya? Kita masih belum lagi, tepung premix pizzanya masih belum produksi lagi ya. Jadi setelah ini yang sudah ada produk di kita itu kan tepung serbaguna, kemudian ada sus kering ya.
kita lagi develop mie kering nih sekarang. Jadi nanti kita bisa konsumsi mie yang benar-benar gluten free. Kalau di pasaran itu masih ada yang menyebutnya low gluten. Jadi dia masih menggunakan campuran terigu walaupun sedikit. Nah, ini kita benar-benar yang gluten free. Kemudian setelah nanti mie kering launching, nanti Bunda bisa menunggu roti tawar ya. Akan ada premix roti tawar dan kelasnya. Baru setelah itu nanti kita akan masuk ke pizza dan donat. Ya, jadi tahapannya seperti itu ya, tahapan produknya. Oh, kata Mbak Siska siap, nanti bulan depan mau dicoba. Oke, terima kasih Mbak Siska. Nanti kalau udah coba, boleh tag kita ya. Tag kita untuk hasil kreasinya. Ih, mubazir ya, ini mama suka gatal liatnya. Oke, nah terakhir, ini kita coba cek, takut masih ada yang belum tercampur ya. Ini bintik bitna, ini kan ada yang belum kecampur nih, tuh lihat tuh, ada yang warnanya beda ya, hijau tua dan hijau muda. Tuh, jadi ini aduk balik seperti ini ya. Pelan-pelan aja ya ngaduknya. Kalau yang bintik-bintik ini pewarna yang nggak rata ya. Pewarna yang susah nyampur. Harusnya tadi diencerin dulu pakai air panas dikit. Cuman kita rada mager ya, udahlah, cemplungin aja lah apa-apa. Oke, ini udah tercampur rata tuh, ya kan? Di bagian bawah sama bagian atas dia sudah bagus, dan ini juga tekstur adonannya bagus seperti ini ya. Ini insya Allah nggak akan bantet nih kalau kayak gini ya teksturnya. Udah cukup, jangan terlalu banyak mengaduk. Nah, ini kita udah siapin loyang. Yang kita kasih bawahnya apa sih nih, baking paper, tapi dioles juga pakai mentega, margarin dan tepung ya, pinggir-pinggirnya ya. Ini loyang yang kita pakai ukuran 20x20, karena box kita ukurannya 10x10 ya. Oke ya. Nah, lihat ya, ini tuh tekstur adonannya betul seperti ini ya. Ini insya Allah nanti jadi kuenya bagus. Jangan lama-lama buat roti tawar. Roti tawarnya udah ada kok, tenang. Kita udah final resepnya. Ya, tinggal di ini aja, tinggal di follow up. Untuk jadi, kita lagi mau bikin kelasnya nih habis ini ya. Oke, kayaknya jadi agenda minggu depan nih. Semoga roti tawarnya bisa cepat launching ya, kelasnya sama tepung premixnya. Nanti kalau pizza udah ada juga, kita kayaknya bakal live baking kok pizza ya. Pizza sama donat, kesukaan siapapun ya. Maaf ya, suka pengen sayang mubazir Nah, pisau ada pisau tadi? Udah ya, sip. Oke. Nah, oke, nah ini kita ratain aja adonannya. Kotok-kotok dikit supaya gelembungnya hilang, jadi nanti sponge cake-nya mulus. Dah, ini udah siap untuk kita oven. Kalau saya pakai oven listrik 160 derajat, sekitar 20-25 menit api atas bawah. Kalau saya di sini, di kantor kita, di workshop kita adanya oven gas, itu kira-kira 170 derajat ya, apinya ke bawah doang. Oke, ini kita oven dulu. Ya, ini di oven dulu. Nah, tapi tenang aja, kita udah punya kue yang udah jadinya. Jadi nanti kita tinggal plating nih. Boleh minta sarung tangan plastik dulu. Nanti ya pakai sarung tangan plastik dulu sebentar ya. Ambil dulu. Kedengeran nggak ya? Sama flaknya ya.
aku yang udah jadi mau saya tunjukin, tapi saya pakai sarung tangan plastik dulu ya, karena kan ini akan langsung kita konsumsi, jadi kita tetap harus menjaga kebersihan saat membuat aneka snack ya, aneka cemilan. Oke, terima kasih. Hari ini panas banget di Bogor dari pagi, alhamdulillah. Jemuran kering ya, jemuran mie kita udah kering belum ya? Kita lagi ngejemur mie kering ya, buat sampel. Sebelum launching kita kirim sampel dulu untuk bagaimana dilihat penerimaannya seperti apa. Oke, nah ini udah jadi sponge cake-nya, ini yang kemarin ya. Ini pakai tepungnya agak lebih banyak nih. Kemarin kita pakai tepung 90 gram ya. Tadi saya kurangi 80 gram supaya hasilnya dia nggak terlalu padat ya. Oke, ini ada 3, harusnya 4. Satu lagi udah dimakan anakku. Dia minta jatah preman. Nah, ini saya ada box ukuran 10 x 10 cm ya. Tapi satu box dessert ini tolong jangan dimakan sendiri ya. Ini kira-kira bisa untuk 2-4 orang. Nanti akan diposting lebih lengkapnya di resep ya, di postingan kita. Setelah kita cek dulu kandungan gizinya. Ini kemarin belum sempat nih kita hitung kandungan gizinya berapa ya. Jadi nanti akan ada saran sajinya. Satu dessert box ukuran 10 x 10 ini apakah untuk 2 orang, apa untuk 3 orang, atau untuk 4 orang gitu ya. Jadi satu dessert box bisa buat sekeluarga sebenarnya. Jangan dimakan sendiri karena energinya gede banget. Nah, ini ada pinggirannya, kita potong dulu. Nah, bagusnya sih tadi pakai loyangnya ukuran 22 x 22 nih, jadi supaya nggak ada apa namanya rongganya ya, jadi bisa lebih banyak. Nah, selanjutnya kita isikan dengan ini, dengan whipped cream. Ini sih cuma whipped cream doang, whipped cream yang diapain di mixer ya, 100 gram whipped cream bubuk dengan 200 ml air es. Kurang gede lubangnya. Oke, nah jadi setelah cake-nya, sekarang kita kasih whipped cream-nya. Licin. Kemudian berikutnya ini puree mangganya ya. Oke, setelah puree mangga tinggal kasih topping mangga deh di atasnya. Seger banget. Ini enak banget dimakan buat panas-panas ya. Nah, jangan lupa nanti sebelum disajikan kita masukkan kulkas dulu ya. Karena ini lebih enak disajikan dingin. Oke. Nah, udah siap ya. Nah, ini dia ya. Dianya ke bawah nih. Karena tadi cake kita kurang ya, kurang padat. Terus saya padetin yang satunya lagi deh. Tuh ya. Asik ya. Sekarang kita bikin yang kedua ya. Ini kita tutup.
kita simpan dulu di kulkas sebelum disajikan. Oke, sekarang kita bikin yang kedua. Ini kan di pinggirannya ada yang dipotong nih ya, makanya tadi dia kurang padat gitu. Harusnya sih padat, jadi nanti boleh pakai loyang ukuran 22 kali 22 ya. Mbak hobi moto mau? Kenapa? Mau. Mau. Nanti bisa recook, Mbak. Yap. Seger banget, lagi panas nih, Bogor level 4, nggak kuat. Panas ya, panas banget. Kalau nggak kayak gini nih, diakalin ya. Diakalin pakai ininya. Mama nggak mau rugi sisa-sisanya ya. Kalau buat makan sendiri mah nggak apa-apa, disumpal-sumpal ya. Kalau buat dijual mah jangan disumpal-sumpal kayak begini. Ini biar nggak tembus ke bawahnya ya. Cuma jadinya kurang cantik kan kalau misalnya buat dijual ya. Jadi pakai loyang yang lebih gede biar bisa dipotong. Oke, lanjutin ya. Apa tadi? Plaknya, whipped creamnya. Nah, ini triknya bikin dessert box, emang harus padat nih kita ngisiinnya ya. Tadi murah banget lagi, sponge cake-nya cuma 3 telur aja ya, hemat banget loh ini. Bisa jadi 4 dessert box. Mangganya butuh kira-kira 1,5 kilo ya. Nah, kalau yang untuk gluten free pengen bikin base-nya biskuit, bisa nggak? Bikin dulu biskuit yang gluten free-nya ya. Karena kalau biskuit-biskuit yang di pasaran itu kan dia gluten semua, dari terigu semua ya. Nah, ini kita rapiin dulu supaya nimpanya sama si mangganya enak. Ya, muncrat. Kasih aku mau bikin 4 dessert box nih. Jadi satu plastik ini nanti isinya untuk 2 loyang, untuk 2 cup, untuk 2 box. Oke, kita isi lagi mangganya. Mangga ini termasuk buah-buahan yang kandungan gulanya cukup tinggi ya. Betul nggak, Mbak? Jadi dia kalau untuk orang yang diabetes kayaknya harus dijatah ya makan mangganya ya. Mangga, pisang gitu ya, dia gulanya cukup tinggi tuh. Nah, sudah jadi yang kedua. Gampang ya bikinnya, cepet kok bikinnya, gampang. Warnanya cantik. Nah, ini ya bisa dilihat nih. Ini dia cake-nya hijau, putih, kemudian ada flak mangganya sama mangganya juga. Ini jelek karena kita tadi tambah-tambah. Sayang kan kalau buat bikin sendiri mah ya. Oke, nah ini udah bisa masuk kulkas ya. Satu lagi kita bikin.
Cuma satu lagi ini, nah kan dia cake-nya kurang nih ya. Saya mau nungguin cake yang tadi dipanggang sih, biar dia nggak bocor. Tuh, dia ada rongga di sini nih. Sayang. Ada rongga di dua-duanya ini nih ya. Jadi nanti ini mau aku lanjutin nungguin cake-nya matang aja deh. Kayaknya. Ya, ini akan lanjutin nunggu cake yang tadi matang ya. Jadi sebenarnya tadi kita pakai loyangnya ukuran 22x22 aja supaya ininya nanti pas dipotongnya jadi 4, lebihannya itu nggak mengurangi box yang ada sisanya. Kalau ada box yang ada sisanya gini, nanti dia tembus ke bawah jadi kurang cantik di set box kita. Oke, itu ya tadi cara membuatnya, gampang banget. Dan ini cemilannya segar, kayak vitamin A, kayak vitamin C. Tentunya bisa meningkatkan imun dan bisa jadi kegiatan berkreasi dengan anak-anak di rumah. Ya, jangan lupa di bag, nanti resep lengkapnya juga akan kita posting. Ya, kalau misalnya nanti Bunda semua udah ada yang rebake, boleh ya tag kita sama menikmati hasilnya meskipun melalui foto aja. Oke, terima kasih. The live baking kita setiap hari Rabu ya, meskipun jamnya berganti-ganti, tapi kita usahakan setiap hari Rabu ya. Dan besok, insya Allah minggu depan, maksudnya kita akan ketemu dengan menu gluten free yang lain yang juga enak, tentunya dengan tepung lokal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.